Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita tentang fikih saum, fikih membahas tentang puasa. Pada segmen kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa. Jadi ini sangat penting sekali kita ketahui, karena rukun itu artinya itu merupakan tiang-tiang puasa. Nah, jadi kalau tiang itu dia perhatikan, maka nanti insya Allah puasanya dia akan sah. Yang pertama disebutkan dalam redaksi kitab Yaqutun Nafis, itu rukun puasa terdiri dari 3. Yang pertama adalah niat, karena sebagaimana sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal perbuatan tadi itu menggunakan niat, ada niatnya tadi itu. Nah, niat ini adalah merupakan tiang pertama dalam puasa, yaitu dalam rukun-rukun puasa. Nah, niat ini apabila dia berpuasa yang wajib, maka waktunya tadi itu dimulai dari terbenamnya matahari, startnya pada saat itu terbenamnya matahari, dan finishnya terakhir, batas terakhir dia itu untuk niat, yaitu pada saat terbitnya fajar. Jadi maka dari itu apa katanya ulama, fayajibut tabid, maka harus sudah di malam hari tadi itu, setelah terbenamnya matahari, dia harus menginapkan niat. Karena apabila tidak menginapkan niat di malam hari tadi itu, ditakutkan nanti dia akan lupa sampai akhirnya finish waktunya tadi itu dia tidak niat, sehingga pada hari itu dia diwajibkan untuk menahan puasa, dan nanti setelah nanti bulan Ramadan dia wajib untuk qadha puasanya tadi. Itu jika puasa fardu, niatnya tadi itu masuknya mulai dari terbenamnya matahari, startnya dan finishnya tadi itu sampai terbitnya fajar. Nah, apabila puasa sunnah itu agak sedikit beda dengan puasa fardu. Bedanya apa? Nah, kalau puasa sunnah itu lebih enteng. Kenapa? Karena kalau puasa sunnah itu durasi niatnya tadi itu lebih panjang. Kata ulama, durasinya tadi itu mulai startnya niat tadi itu semenjak terbenamnya matahari, dan finishnya terakhir niat tadi itu, batas terakhir dia niat itu sampai tergelincirnya matahari dari tengah-tengah waktu istiwa tadi itu. Itu di tengah-tengah jam 12 itu biasanya waktu istiwa. Kalau sudah tergelincir matahari sedikit, nah itu sudah akhir waktu daripada niat, dan sudah tidak bisa lagi dia untuk melakukan niat lagi dalam puasanya tadi itu. Nah, di sini durasinya lebih panjang dibandingkan tadi itu yang puasa fardu tadi itu. Nah, itu perbedaan yang pertama antara niat fardu, puasa fardu, dan niat puasa sunnah. Nah, bedanya juga yaitu antara puasa fardu, niatnya puasa fardu, dan niat puasa sunnah tadi itu. Kalau puasa fardu itu wajib dia harus niatkan tadi itu mulai dari malam tadi itu. Karena kalau tidak dia niatkan tadi itu dari malam sampai terbitnya matahari tadi itu, seperti tadi itu konsekuensinya tadi itu. Kalau puasa sunnah tidak wajib. Jadi misalnya dia malam tidak niat, pagi ingat, oh ya saya belum niat, nah itu tidak apa-apa, sah. Yang penting dia tidak melakukan hal-hal yang sudah membatalkan puasa. Itu tadi itu. Kemudian juga kalau puasa fardu itu la yajuzu ayastami'a baina shaumi fardaini fi yaumin wahid. Tidak bisa dia mau menggabung kalau puasa fardu tadi itu dengan dua ibadah puasa yang fardu. Misal dia punya qadha puasa, karena itu hukumnya wajib kemarin seperti sudah dijelaskan tadi itu, dan dia misalnya punya
puasa nazar, nah, itu tidak bisa digabung. Karena apa? Karena di situ adalah puasa fardu. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu masih bisa digabung. Dia misal puasa hari Senin Kamis, mau dia gabung dengan misalnya puasa qadha wajib tadi itu bisa. Menurut sebagian ulama itu sah menurut mereka tadi itu. Itu adalah pembahasan tentang niat. Nah, niatnya seperti apa? Itu sebagaimana kita ketahui, niat itu tempatnya dalam hati. Ya. Jadi wajibnya niat tadi itu dalam hati, tidak dilafatkan. Wajibnya tadi itu tidak harus dilafatkan, cuman sunnah untuk melafatkan lafaz niat tadi itu. Jadi jika misalnya dia melafatkan niat tanpa dibarengi dalam hatinya tadi itu niat tersebut, maka puasanya tidak sah nanti. Jadi penting sekali masalah niat tadi itu sangat riskan. Jadi mempengaruhi sahnya juga tidak sahnya ibadah puasa yang dia lakukan tadi itu. Jangan sampai dia sudah menahan puasa tadi itu mulai terbitnya matahari sampai terbenam matahari, tapi puasanya apa? Sia-sia. Itu jadi perlu dia perhatikan masalah niat tadi itu. Itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua adalah kata ulama yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini nanti akan kita bahas di segmen yang khusus lagi nanti setelah segmen-segmen yang ini tadi itu. Itu dia harus lakukan hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari tadi itu harus dia jauhi agar puasanya dia dikatakan sah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu tadi itu daripada rukun-rukun puasa adalah harus adanya orang yang berpuasa. Karena tidak mungkin puasa tadi itu tanpa ada orangnya yang berpuasa tadi itu. Ya, karena tidak akan tergambar loh. Puasa tapi siapa yang puasa orangnya tadi itu tidak ada. Nah, itu tidak bisa. Jadi itu rukun yang ketiga daripada puasa. Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah as-shaim, yaitu orang yang berpuasa sendiri tadi itu. Harus ada orang yang berpuasa tadi. Azam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.